Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Muha Podcast. Masih bersama saya Aufa Isma Afifah Putri. Dan di sini saya sudah ditemani oleh Dr. Zikrina Miftahul Fitri Al-Fatih, Magister Manajemen Rumah Sakit. Assalamualaikum Dr. Tata. Waalaikumsalam. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman, jadi nama beliau ini kan panjang banget, tapi panggilannya sebenarnya singkat banget, Dokter Tata. Nah, Dokter Tata ini merupakan alumni MUHA juga tahun 2007 sampai 2010 ya, Dokter? Iya, lulus 2010. Ya, lulusnya tahun 2010, belum terlalu lama juga. Terus beliau juga melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2010 sampai 2016 untuk profesinya ya, Dokter. Terus melanjutkan lagi untuk magister di UMY juga ya, Dok? Iya, Di UMY juga sebagai magister manajemen rumah sakit. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut nih, Dok, bisa disapa dulu teman-teman kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi nih, Dok, kan hari ini kita mau bicara tentang tips-tips gitu ya, Dok ya, tips-tips sehat untuk menjalani Ramadan terutama di masa pandemi. Nah, kalau misalnya berbicara tentang bulan Ramadan atau berbicara tentang puasa, itu kan pasti kita berbicara dari kegiatan dari sahur, beraktivitas sampai kita berbuka, sampai nanti ibadah-ibadah setelah berbuka. Nah, mungkin kita bakalan bahas satu-satu ya, Dok ya. Iya, Kita bahas dulu dari yang paling awal kita lakukan saat akan melakukan ibadah puasa, yaitu sahur. Nah, mungkin dari Dokter Tata ada tips-tips buat teman-teman supaya kita bisa makan makanan yang cocok buat sahur misalnya, atau supaya nanti energinya bisa menjalani ibadah puasa dengan maksimal seperti itu. Nanti tips-tips untuk sahur seperti apa, Dok? Oke. Jadi kalau yang pertama untuk puasa sendiri, untuk tipsnya kan kita memang pertama untuk asupan gizi ya, itu harus dijaga. Untuk sahur memang sebisa mungkin kita itu banyak makan yang berserat. Terus juga buah-buahan, itu sayur, beberapa karbohidrat gak apa-apa sih, asal memang tidak berlebihan. Terus tidak terlalu banyak makan makanan yang manis, yang asin-asin dan yang berlemak. Karena biasanya untuk makan makanan asin itu dia kan akan menarik cairan banyak dalam tubuh, sehingga bikin kita akhirnya cepat haus. Terus kalau untuk yang berlemak itu memang biasanya dia bikin begah, jadi nggak nyaman di perut. Dan untuk beberapa orang itu memang lebih baik sahurnya itu mendekati imsak. Jadi kan energinya itu masih 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 terkumpul cukup, gitu masih ya. terkumpul lah seperti itu. Terus juga kan ada beberapa orang yang memang kalau misalnya dia habis sahur gitu terus ngantuk gitu, nah itu bisa mungkin kita selingi dengan lebih banyak minum air putih ya. Terus karena kan air putih juga penting. Itu nanti biasanya kalau sahur kita bisa dengan 2 gelas air putih, terus bisa nanti dengan aktivitas fisik lainnya, terus wudhu biar dia nggak ngantuk juga. Oh iya. Biasa itu sih kalau untuk sahur ya, sama ngurangi kopi teh dulu, karena itu kan bikin kita cepet berkemih, jadi nanti cairannya kan berkurang untuk selama puasa. Oh, bikin gampang ini ya, buang air kecil ya kalau Iya. kita sering minum kopi, Minum kopi sama teh, dia itu semacam diuretik juga, jadi penarik cairan, jadi dia bikin kencing. Berarti kalau misalnya tadi kan disarankan makan makanan yang berserat. Nah, ini contohnya apa aja, Dok? Sayur-sayur, buah nggak masalah sih. Nggak ada ini ya, kayak misalnya buah tertentu itu mending jangan dimakan pada saat sahur. Yang asam biasanya Asam, ya, dihindari. yang asam itu karena kadang beberapa orang kan terus asam lambungnya naik ya. Monggo sih kalau yang lain-lain. Nanti ya teman-teman, jadi kalau sahur dibanyakin makan makanan yang berserat, terus buah-buahan, tapi jangan yang asam ya, Dok ya. Terus mengurangi teh dan kopi juga, karena nanti akan mempercepat
mempersering buang air kecil seperti itu. Nah, kalau tadi kita bicara sahur kan setelah sahur nanti kita beraktivitas. Nah, kalau misalnya aktivitas fisik yang normal untuk dilakukan agar kita tetap sehat di masa Ramadan itu seperti apa, Dok? Jadi kalau aktivitas fisik sih kita lihat kemampuan diri sendiri ya. Kalau selama puasa memang kita gunakan yang ringan. Biasanya dia sehari tetap 30 menit itu pokoknya sehari itu 30 menit. Setelah itu mulai dari yang ringan dulu, misalnya jogging atau jalan sekitaran rumah. 30 menit ya, Dok? Itu sebenarnya nggak puasa pun juga kita tetap harus aktivitas 30 menit ya. Cuma karena puasa ya kita nilai diri sendiri, mulai dari yang ringan dulu. Bisa juga kalau dia kuat sepedaan. Atau kalau misalnya memang nggak sempat, biasanya dengan aktivitas bersih-bersih rumah itu bisa. Oh iya. Kalau misalnya dirasa sudah capek, terus ini ya istirahat gitu ya. Tapi emang minimal 30 menit ya, Dok? Minimal 30 menit, 30 sampai 60. 30 sampai 60. Itu penting soalnya karena kan kalau kita olahraganya atau aktivitasnya baik, itu juga untuk menaikkan daya tahan tubuh. Terus untuk menjaga berat badan juga, membentuk tubuh. Terus juga bisa untuk mengurangi stres. Mengurangi stres juga bisa. Nah, apa namanya? Tapi tadi nggak ini ya, Dok, kalau misalnya takaran kelebihan olahraga gitu ada nggak sih kalau misalnya Ramadan gini, misalnya kan tadi minimal 30 sampai 60. Nah, kalau misalnya dia sepedaan sampai berjam-jam kayak gitu juga nggak baik ya, Dok, berarti? Iya, kan itu terlalu banyak keringat juga nanti dehidrasi. Nah, kalau misalnya apa namanya, tadi kan kita sudah beraktivitas nih, Dok. Kalau misalnya kita terus nanti berbuka puasa. Nah, waktu berbuka puasa itu tips-tipsnya makanan-makanan yang harus dimakan dan dihindari itu apa aja, Dok? Jadi kita kalau buka puasa itu memang bagusnya pakai air putih dulu. Air putih. Terus tetap berbuka dengan yang manis. Tapi kalau bisa manisnya itu alami ya, mungkin dari buah-buahan. Jadi memang kita menghindari yang terlalu manis, terlalu asin, dan terlalu berlemak. Itu juga tetap, karena kalau berlemak juga itu begah, terutama kan kadang sering kita karena puasa seharian ya nggak makan, terus maunya makannya banyak, itu padahal bikin begah. Berarti kadang orang salah tangkap juga ya, Dok, kan kayak berbukalah dengan yang manis, terus nanti minum sirup, minum yang kayak gitu-gitu, kan sebenarnya pemanis-pemanis buatan bukan kayak gitu ya, Dok, sebenarnya yang dimaksud manisnya tuh bukan manis dari semacam itu gitu. Iya. Nah, terus kalau misalnya nih, Dok, kan beberapa orang kan ada yang punya penyakit bawaan atau penyakit tertentu, misalnya seperti punya hipertensi, seperti itu, nanti ada tips-tips nggak untuk berbuka puasa bagi mereka? Jadi kalau pada orang-orang dengan penyakit tertentu ya, seperti hipertensi, itu yang penting dia ngurangi asupan garamnya. Asupan garam. Jadi dari sahur maupun buka itu memang mengurangi yang bergaram. Terus kalau pada penderita-penderita dengan penyakit jantung itu yang mengurangi yang berlemak-lemak. Karena kan itu akan meningkatkan ini ya, peningkatan kadar-kadar lemak dalam darahnya itu. Kalau pada orang-orang dengan diabetes itu memang agak khusus ya. Jadi sebelum puasa memang mereka harus periksa dulu. Terus minimal cek gula darahnya. Jadi dipastikan gula darahnya itu ideal untuk dia puasa. Nanti ketika dia berbuka ya segera berbuka, ketika sahur ya mendekati waktu imsaknya itu, sama ya tetap aktivitasnya jangan berlebihan. Terus yang penting juga kan untuk asupan cairannya, karena untuk tetap menjaga tubuh itu terhidrasi, itu kita minimal 8 gelas sehari. Itu bisa dibagi di 2 gelas waktu buka, 4 gelasnya malam, 2 gelasnya waktu sahur. Oh iya, bisa. Nah, apa namanya tadi kan untuk hipertensi menguranginya makanan-makanan yang asin ya, Dok. Itu asin itu berarti nggak harus penambahan garam di masakan aja ya. Berarti kayak makanan yang memang asin, kayak telur asin, seperti itu juga harus dihindari berarti. Iya. Paling nggak kalau garam itu sehari 1 sendok lah. 1 sendok makan atau 1 sendok makan. 1 sendok makan.
Itu nanti dibagi di beberapa masakan kan. Iya, iya. Nah, terus ini Dok kan apa namanya banyak orang yang mungkin kayak khawatir gitu kalau misalnya punya penyakit asam lambung. Nah, asam lambung itu kan ada yang bilang nggak boleh apa namanya nggak boleh telat makan. Nah, terus kalau misalnya pas puasa seperti ini gimana Dok? Sebenarnya hampir sama sih, tinggal penentuan menunya aja ya. Jadi selama berbuka dan sahur itu memang dia menghindari makanan-makanan yang bergas, terus soda-soda yang pedas, Oh. asam, tetap seperti itu. Sama beberapa makanan yang memang sulit dicerna. Nah itu kan akan tetap bikin begah. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya Dok ya mereka berpuasa itu yang punya penyakit asam lambung karena mereka mungkin oh nanti aku takut kumat, aku mau batal aja kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma memang ada beberapa kondisi yang serius ya, yang dia memang harus periksa dulu untuk memastikan itu dia bisa puasa. Tuh. Nah, tadi mungkin apa namanya tentang diabetes mellitus itu ya Dok ya. Nah itu kalau tadi kan tips-tips saat berbuka mereka harus apa namanya tadi berobat, bukan berobat apa namanya menghindari Hindari yang terlalu manis. menghindari yang terlalu manis. Nah saat sahur pun juga demikian Ya, sama. Karena- Pada prinsipnya sama. karena kan biasanya orang-orang biasanya yang udah tua gitu ya Dok ya biasanya yang pada kena diabetes seperti ini kan mungkin penonton kita ada yang sudah berusia tapi juga dilalah gitu juga menderita diabetes mellitus mungkin butuh tips-tips kayak gitu. Kurang lebih sih sebenarnya sama ya, karena diabetes sendiri itu kan memang harus menghindari gula, puasa maupun tidak puasa. Jadi itu sih, cuma kalau yang puasa dia harus periksa dulu. Memang harus Dipastikan periksa memang dulu. kondisi gulanya itu stabil, dia tidak kurang dari 60 atau tidak di atas 300 biasanya. Untuk wanita atau laki-laki Sama aja. sama ya. Soalnya nanti kalau dia di bawah itu dia puasa, di bawah 60 puasa kan dia tambah drop. Kadang kalau lebih tinggi takutnya nanti dia bisa ada keluhan. Nah, jadi kalau misalnya kok dia puasa nih, bagus reguler bagus di tengah-tengah puasa, dia ada keluhan entah pusing, entah keringat dingin, terus dicek ternyata kok entah terlalu tinggi atau turun ya lebih baik dibatalkan. Lebih baik dibatalkan. Jangan dipaksain juga kalau memang harus dibatalkan seperti itu ya. Iya. Nah, ini Dok, mungkin ini buat kaum Adam ya. Nah, mereka kan banyak nih Dok yang maaf ya kayak merokok seperti itu dan mereka kan merokok itu tiap orang beda-beda. Ada yang sehari itu harus ngerokok 1 bungkus, 2 bungkus itu kan juga ada. Nah, cara mereka mengendalikan itu saat puasa gimana Dok? Jadi kalau selama puasa kan memang kita tidak boleh merokok ya. Jadi kalau tips-tipsnya itu memang kita yang pertama memang harus berhenti dulu selama puasa. Iya. Terus setelah itu kan dia biasanya buka puasa terus merokok. Nah itu bisa diakali sebetulnya dengan misalnya tidak langsung merokok setelah buka puasa. Jadi bisa dengan 1 jam setelah dia buka puasa dia baru merokok. Terus nanti di hari berikutnya mundur lagi 2 jam setelah buka puasa dia baru merokok seperti itu sampai hari ke-5 atau ke-6. Setelah itu dicoba untuk berhenti total. Karena kan ibaratnya dia itu bisa berhenti 12 jam ya, hampir 12 jam kan untuk Iya. puasa itu. Kenapa dia nggak bisa berhenti? Nyatanya bisa seterusnya? gitu ya. Betul. Ya. Terus nanti setelah dia nyoba penundaan, dicoba dengan pengurangannya. Jadi kalau misalnya dia pertama 1 bungkus, ya nanti hari kedua dikurangi. Di hari ketiga, hari keempat semua dikurangi jumlahnya itu sampai nanti 0. Itu sih. Nah, mungkin ini Dok disampaikan mungkin kayak ya emang ini udah tersebar di mana-mana ya bahaya merokok itu seperti apa, tapi mungkin kita bisa mengingatkan lagi. Oke, jadi kalau bahaya merokok kan ya seperti yang sudah ada ya di mana-mana itu memang meningkatkan beberapa penyakit yang berbahaya seperti penyakit jantung, terus juga dia meningkatkan resiko kanker. Terus juga dia ada resiko impoten juga ya untuk beberapa orang. Ya, itu sih yang lebih mencolok. Nah, itu teman-teman karena mungkin semoga tidak ada, tapi kalau misalnya ada dari teman-teman yang merokok seperti itu lebih baik
dikurangi ya dok ya. Memang berhentinya kan memang susah ya dok, Iya, karena kan bertahap. memang adiktif gitu. Tapi kalau misalnya kita aja bisa berhenti 12 jam saat puasa, insya Allah nanti akan dipermudah kalau ada niat sebenarnya ya dok ya. Betul. Nah dok, kalau misalnya tadi kan kita udah bicara panjang ya tentang tips saat sahur, tips saat beraktivitas, tips untuk berbuka, terus untuk yang merokok juga tadi. Nah, kalau misalnya cara menjaga diri dan keluarga kita selama bulan Ramadan dari virus corona ini seperti apa dok? Tips-tipsnya? Oke, jadi yang pertama tetap ya kita jaga asupan gizi kita dulu. Asupan gizi. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kan, kita jaga asupan gizi. Terus juga tetap kita harus ada aktivitas fisik minimal 30 menit. Itu bisa dengan kita senam di rumah atau mungkin kita ya jogging di sekitaran rumah yang ringan-ringan yang menurut kita mampu. Terus kalau misalnya memang kita harus keluar rumah, ya tetap jangan lupa pakai masker, rajin mencuci tangan, boleh pakai sabun, boleh hand sanitizer. Terus juga tetap harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Terus jangan lupa yang terbaru karena sudah ada vaksin untuk tetap ikut vaksinasi. Betul. Nah itu teman-teman ya, berarti asupan gizi penting banget ya dok ya buat menjaga daya tahan tubuh seperti itu. Nah Sama istirahat cukup, jangan lupa. betul, istirahat cukup. Paling nggak 6 sampai 8 jam lah itu cukup. Puasa itu kita boleh sih tidur, cuma ya memang tidak boleh terlalu banyak tidur karena itu kan bikin lemes. Jadi mungkin bisa diakali dengan tidur lebih awal. Terus kalau misalnya siang memang punya waktu senggang ya bisa tidur siang setengah atau sampai 1 jam. Kalau misalnya tadi kan menjaga asupan gizi. Nah, gizi yang seimbang tuh seperti apa dok? Yang penting ini ya porsinya semuanya rata. Porsi rata. Maksudnya ada karbohidrat, ada sayur, ada buah, ada protein hewani juga sih. Itu dijaga ya selama pandemi ini. Kalau menurut dokter nih kan kebanyakan teman-teman itu buka puasa pada bukber gitu kan ya dok ya. Nah itu kan biasanya yang dimakan kan kayak junk food seperti itu. Menurut dokter itu bagus nggak buat buka puasa? Sebenarnya nggak bagus ya, Nggak karena bagus ya. junk food itu kan juga terlalu banyak minyak. Dan itu berlemak, itu bikin begah, dan itu juga meningkatkan resiko obesitas juga, terus resiko peningkatan lemak-lemak dalam darahnya juga. Nah, aku tertarik yang itu dok, yang kita harus mengurangi tadi yang disebut dokter ya, ada gula, garam, sama lemak. Nah ini mungkin teman-teman butuh tips-tips lebih lagi dari dokter, gimana caranya kita mengurangi gula, garam, dan lemak, dan mungkin standar yang harus kita, asupan yang harus kita, gula, garam, dan lemak, kadar yang harus masuk ke tubuh kita itu dalam sehari berapa sih dok? Biasanya Untuk garam tadi 1 sendok makan kalau ya dok garam ya. itu 1. 1 sendok makan. Gula itu sekitar 4 sendok 4 ya. sendok makan ya dok. Kalau lemak itu sekitar 5 sendok makan, tapi memang agak susah ya menakarnya itu. Susah menakarnya. Pada prinsipnya yang penting kita tidak berlebihan sih, secukupnya aja. Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi dikurangi. Dikurangi seperti itu, terutama apalagi di saat Ramadan ini, karena kan kita harus menahan haus dan lapar itu kan selama 12 jam lebih. Jadi memang harus dijaga asupannya ya dok ya. Iya. Kita tetap butuh gula, karena kan gula itu sumber energi. Betul. Cuma tetap tidak boleh berlebihan. Betul, seperti itu. Nah, seperti yang dokter Tata tadi jelasin ya teman-teman, intinya untuk menjaga diri kita di masa pandemi ini, terutama keluarga kita juga, itu asupan gizi nomor 1. Terus jangan lupa beraktivitas minimal 30 menit ya dok. Kalaupun nggak bisa olahraga ya sebenarnya aktivitas-aktivitas seperti menyapu, cuci piring itu kan juga merupakan aktivitas udahan. Jadi penting nggak rebahan doang gitu ya dok. Dari sahur sampai buka rebahan, YouTubean itu kan kurang baik juga. Nah mungkin sebelum kita tutup nih dok, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman? Kalau untuk pesan-pesannya sih tetap jaga kesehatan buat semuanya,
jaga asupan makannya, terus jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan ikut vaksinasi. Iya, itu pesan-pesan dari Dokter Tata, teman-teman, dan tadi juga udah dijelasin panjang lebar sama Dokter Tata dari awal kita sahur sampai juga berbuka. Pokoknya kalau untuk sahur tadi yang penting serat, terus buah-buahan, hindari juga buah-buahan yang masam. Terus tadi apa lagi ya? Oh, Tetap ada menghindari karbohidrat juga ya. iya, karbohidrat dan menghindari GGL, gula, garam, lemak saat sahur gitu, karena nanti terutama ini juga ya dok, tadi menghindari teh dan kopi, karena nanti akan mempercepat kita sering buang air kecil seperti itu. Dan nanti untuk teman-teman, aktivitas fisik itu juga harus tetap dilakukan 30 menit minimal dalam sehari, 30-60 menit ya dok ya. Terus untuk berbuka puasa itu lebih baik memang air putih dulu dan buah-buahan yang manis. Jadi jangan salah tangkap untuk berbuka puasa dengan yang manis, itu maksudnya terus sirup dan lain sebagainya yang menggunakan pengawet dan pewarna, itu pemanis buatan, itu tidak baik ya dok. Bukan seperti itu sebenarnya yang dimaksud, tapi manis ini dimaksud adalah manis buah seperti kurma, seperti itu ya dok ya. Iya. Itu. Terus jangan lupa menghindari gula, garam, dan lemak. Dan tadi juga ada tips dari Dokter Tata, kalau misalnya kita ada penyakit seperti hipertensi, kita harus mengurangi makanan yang asin. Terus juga untuk yang penyakit jantung, itu hindari juga makanan yang berlemak. Lalu untuk yang diabetes mellitus, kalau bisa sebisa mungkin sebelum melakukan ibadah puasa, memeriksakan diri dulu ke dokter supaya tahu kadar gulanya dulu ya dok ya. Jadi nanti supaya udah siap untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Terus buat yang merokok, tadi diingetin lagi sama Dokter Tata, dan kita tidak pernah capek untuk mengingatkan kalau misalnya merokok itu berbahaya buat kesehatan, karena bisa menyebabkan kanker, terus tadi penyakit jantung, dan nanti bisa pada beberapa kasus bisa impoten juga ya dok ya. Nah, itu tadi tips-tips dari Dokter Tata. Terima kasih banyak dokter, tadi udah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat, insya Allah bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau masih banyak kurangnya. Nggak ada, menurut saya dok, bagus semua. Terima kasih banyak dokter, dan mengingatkan lagi buat teman-teman yang mau info-info terbaru dari SMA MUHA, nggak ketinggalan update-update berita terbaru, boleh banget follow Instagram kita di @humas_SMA_MUHA Yogya, atau boleh banget mengikuti Twitter atau Facebook kita di @SMA_MUHA YK. Dan buat teman-teman, kalau misalnya suka video ini jangan lupa di like. Kalau misalnya teman-teman suka sama channel ini, jangan lupa di subscribe dan diklik loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan buat teman-teman nih yang suka banget mantengin Spotify gitu ya. Anak zaman sekarang kan suka banget mantengin Spotify, podcast Spotify. Nah, di sini SMA MUHA juga udah punya akun di Spotify. Teman-teman boleh banget mengikuti podcast-podcast kita. Itu kalau misalnya mau yang via audio aja tanpa visual, boleh banget follow di SMA MUHA Yogya. Podcast kita nama akunnya MUHA Podcast, MOEHA Podcast. Itu ya teman-teman. Terima kasih banyak Dokter Tata untuk hadir di MUHA Podcast hari ini, dan semoga kita bisa ketemu lagi di MUHA Podcast selanjutnya. Amin. Dengan Terima kasih tips-tips kembali. lain ya dokter ya. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak buat penonton semua yang udah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Kami berdua mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata kami yang mungkin kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih dokter. Salam-salim.